di atas banyak sekali ya. Ar-Rahman al-Arsy istawa, banyak sekali. Kemudian mereka datang dalam satu ayat, misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian berada. Ini ayat ini satu mereka pegang untuk mentakwil seluruh ayat yang muhkam. Di sini Firanda jelas-jelas berdusta, saudara. Nggak ada aswaja menganggap itu sebagai ayat muhkamat. Justru aswaja menganggap itu sebagai ayat mutasyabihat, Mas Firanda. Sedangkan ayat yang muhkamat menurut aswaja adalah surat Al-Ikhlas. Mengapa demikian? Karena asbabun nuzul ayat ini memang khusus menerangkan sifat Allah. Awal dengan laisa kamitslihi syai' dan surat Al-Ikhlas itu muhkamat karena sabab nuzulnya memang tentang sifat Allah. Sifatur Rahman. Dalil dengan ayat muhkamat yaitu surat Al-Ikhlas. Sedangkan ayat yang disebutkan Firanda semuanya ayat mutasyabihat. Jadi Wahabi ini memang sukanya berdusta menyelewengkan hujah-hujah aswaja demi membenarkan ajarannya. Jadi fik di sini Firanda berdusta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, baik kali ini kita akan luruskan kedustaan Firanda Al-Wahabi ketika mencatut hujah aswaja. Biasalah manhaj mereka memang dibangun di atas pondasi kebohongan. Ya gini jadinya. Katanya aswaja memakai ayat mutasyabihat yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum untuk mentakwil ayat yang muhkamat yaitu summastawa 'alal arsy. Ya salam, sekelas doktor gadungan saja belum paham yang mana ayat muhkamat, yang mana ayat mutasyabihat. Kok bisa jadi doktor yang semacam ini? Firanda berdusta bahwa aswaja menganggap wa huwa ma'akum aina ma kuntum sebagai ayat muhkamat. Mana ada aswaja mengatakan demikian. Justru aswaja menganggap kedua ayat tersebut adalah ayat mutasyabihat. Kami akan buktikan nanti di akhir video tentang hujah singa aswaja Idrus Ramli terhadap ayat mutasyabihat. Baik, kita simak dulu dustanya Firanda. Di antara argumentasi yang keliru adalah berdalil dengan mutasyabihat untuk menjatuhkan yang muhkam. Contoh, kita tahu dalam Al-Quran ayat muhkam banyak. Ayat muhkam bahwasanya Allah di atas banyak sekali ya. Ar-Rahman al-Arsy istawa, banyak sekali. Kemudian mereka datang dalam satu ayat, misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian berada. Ini ayat ini satu mereka pegang untuk mentakwil seluruh ayat yang muhkam. Amintum man fis sama wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah di atas. Kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas. Ya. Ilais adul. Nah, di sini Firanda jelas-jelas berdusta, saudara. Nggak ada aswaja menganggap itu sebagai ayat muhkamat. Justru aswaja menganggap itu sebagai ayat mutasyabihat, Mas Firanda. Sedangkan ayat yang muhkamat menurut aswaja adalah surat Al-Ikhlas. Mengapa demikian? Karena asbabun nuzul ayat ini memang khusus menerangkan sifat Allah. Jadi ayat sumastawa dan wahwa ma'akum ini termasuk ayat mutasyabihat kedua-duanya, Mas Bro. Karena sama-sama memiliki makna yang kurang jelas. Istiwa dalam bahasa Arab saja punya 15 makna karena ini termasuk lafaz istira. Jadi bagaimana Anda bisa mengkhususkan satu makna yaitu duduk atau bersemayam? Syekh Abdullah Al-Harari dalam Asyarah Al-Qawim mengatakan termasuk ayat mutasyabihat yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Para ulama ar-rasikhun fil ilmi menafsirkan istawa di atas dengan menguasai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikannya tempat bagi zatnya. Maka sudah jelas saudara bahwa ayat istawa adalah ayat yang mutasyabihat. Jangankan kita, para ulama dan sahabat Nabi saja masih samar-samar dengan maksud ayatnya. Maka Firanda ini harus belajar lagi untuk mengenal ayat muhkamat atau mutasyabihat biar tidak berdusta. Baik, kami akan jelaskan apa definisi keduanya. Imam Al-Alusi dalam kitab Tafsirul Ma'ani membuat definisi tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Muhkam adalah ayat yang terang maknanya, jelas dilalahnya, terpelihara dari adanya kemungkinan terjadi pemalingan makna dan penyerupaan dengan yang lain. Mutasyabihat yaitu ayat yang mungkin diartikan kepada beberapa makna, tidak bisa membedakan sebagian dengan sebagian yang lain. Untuk menghasilkan makna yang dimaksud tidak bisa didapat tanpa adanya penelitian yang lebih dalam. Ketidakjelasan makna ayat terkadang karena banyaknya pengertian suatu ayat atau penjelasannya terlalu umum. Nah, jadi jelas ayat istiwa ini masuk ke mutasyabihat karena maknanya saja di kamus ada 15 dan masih belum jelas makna yang dimaksud yang mana. Maka harus dikembalikan kepada ayat yang muhkamat yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi tolong Mas Firanda belajar lagi deh ya. Lalu benarkah aswaja menganggap ayat wahwa ma'akum sebagai ayat muhkamat? Kita buktikan kebohongan Firanda. Ini dia video Kiai. Wahabi kalau di dalam Al-Quran dalilnya yang pertama Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa pada arsy. Cara menolaknya, istawa ini lafadz mustarak, bukan lafadz nas. Maknanya ada 15. Karena itu tidak bisa ditentukan pada makna bertempat. Karena maknanya 15. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dipaksa-paksakan akan bertentangan dengan ayat lain.
yang memberikan kesan Allah tidak di langit, di arsy. Contoh, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita ada di mana? Di rumah Habib Abdullah kan? Lah apa Tuhan ada di sini? Katanya ada di arsy, tapi kok ada di sini? Oleh Wahabi ditakwil. Yang dimaksud bersama kamu, Allah tahu dimanapun kamu berada. Jawaban kita, istawa juga ditakwil dong. Kalau wa huwa ma'akum ditakwil, maka ini ditakwil. Karena sama-sama mutasyabihat. Tawa, wasjud waqtarib, wa huwa ma'akum semuanya mutasyabihat. Karena mutasyabihat, maka maknanya harus merujuk kepada yang muhkamat. Yang muhkamat yang mana? Laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang muhkamat. Mengapa yang muhkamat? Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Sini jelas aswaja berdalil dengan ayat muhkamat, yaitu surat Al-Ikhlas. Sedangkan ayat yang disebutkan Firanda semuanya ayat mutasyabihat. Jadi Wahabi ini memang sukanya berdusta, menyelewengkan hujah-hujah aswaja demi membenarkan ajarannya. Jadi fik di sini Firanda berdusta. Dalam video ini padahal Kiai Idrus Ramli mempertanyakan kalau ayat wa huwa ma'akum ditakwil, kenapa ayat istiwa tidak boleh ditakwil padahal sama-sama ayat mutasyabihat. Nggak ada di video ini Kiai Idrus Ramli mengatakan wa huwa ma'akum ayat muhkamat, tapi surat Al-Ikhlas yang disebutkan ayat muhkamat karena sebab nuzulnya memang menerangkan sifat Allah. Wallahu a'lam bishawab.